sudah ijab dan kabul jual belinya, pembeli ini masih punya hak dia untuk membatalkan jual beli tadi selama dia di tempat itu, belum keluar dari tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Pada saat ini kita baca hadis yang ke-308, halaman 123, hadis Jawahirul Bukhari ini. Sebelumnya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab ma yamhaqul kadhibu fil bai', sesuatu yang bisa dihapus, yang terhapus oleh kebohongan di dalam jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibni Hizamin radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyari, dua orang yang bertransaksi jual beli dia mempunyai hak khiyar, ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, maka jika dia keduanya itu jujur, benar, wa bayyana, dan keduanya saling menjelaskan, burika lahuma, akan diberi berkah kepada keduanya, fi bai'ihima, pada transaksi jual belinya. Wa in katama wa kadzaba, dan jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, terhapuslah keberkatan jual beli atau transaksi jual beli keduanya. Hadis ini dua kali diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di dalam bab buyuk ini, tapi dari sumber yang berbeda. Hadis ini bernomor hadis sesuai yang cetakan yang ada pada saya itu 2079. Jadi nomor hadisnya 2079 dan 2114. Itu diulang lagi. Ya, hadis ini yang disebutkan di 2079 itu sumbernya Imam Bukhari itu dari Sulaiman ibnul Harb. Ya, Sulaiman ibnul Harb meriwayatkan dari Syu'bah. Syu'bah mengambil dari sumbernya lagi, yaitu Qatadah. Qatadah mengambil dari Saleh Abil Khalil. Ya, Saleh Abil Khalil mengambil dari Abdullah bin Haris. Abdullah bin Haris mengambil dari Hakim bin Hizam radhiyallahu, dirafa'kan atau disambungkan kepada Hakim ibnu Hizam. Itu yang di hadis 2079. Sedangkan di yang di 2114 sumbernya dari Ishaq. Jadi sumber Imam Bukhari juga, syekhnya bernama Ishaq. Ishaq mengambil dari Hayyan, Hayyan mengambil dari Hammam. Hammam ini mengambil dari Qatadah, dan seterusnya sama dengan hadis yang ini. Ya, itu dari Qatadah, dari Saleh Abil Khalil, Abdullah bin Haris, dan dari Hakim bin Hizam. Ya, itulah sanad hadis ini tentang jual beli, hak-hak penjual dan hak pembeli. Yang pertama, Rasulullah menuntun kita al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi jual beli itu mempunyai hak memilih selama belum berpisah, belum meninggalkan tempat. Ini yang disebutkan oleh para fuqaha dengan khiyar majlisi. Yang bekerja sebagai pedagang ini harus tahu ini hak pembeli. Pembeli itu punya hak khiyar, dia mempunyai hak membatalkan jual beli.
sudah ijab dan kabul jual belinya, tapi pembeli ini masih punya hak dia untuk membatalkan jual beli tadi selama dia di tempat itu, belum keluar dari tempat itu. Itu yang pertama. Kalau nanti yang pembeli ini tiba-tiba setelah ada akad jual beli dia ingin membatalkan, itu hak dia. Maka penjual jangan marah. Nah, inilah prinsip tolong menolong itu, prinsip ikhlas itu. Umpamanya dia terlalu mikir membeli sesuatu, membeli TV misalnya, sepeda motor atau mobil. Tahu setelah jual beli ini ingat ada maslahatnya yang lebih penting dari itu. Misalnya, maka dia punya hak untuk membatalkan jual belinya. Itu namanya khiyar majlisi. Setelah dia berpisah, keluar dari ruangan, umpama ini satu ruangan, begitu 2 langkah dia keluar, maka hak khiyarnya habis. Kalau dia masuk lagi untuk membatalkan, tidak ada lagi. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, khiyarul aib. Ya, sebetulnya tidak khiyar ini, tapi ya diberi kesempatan. Yaitu fa in sadaqa wa bayyana, penjual harus jujur menjelaskan barangnya, baik atau cacat, kualitasnya baik atau KW1, KW2 atau KW3. Itu harus dijelaskan kepada pembeli sejelas-jelasnya. Itu kewajiban penjual. Wabayyana, dan menjelaskan semuanya, spesifikasi, spek. Jadi kalau jual beli, kalau kontrak itu dengan speknya harus jelas. Kalau itu sudah dilakukan, keduanya akan mendapat berkah. Tetapi kalau ada penipuan di situ, tidak jujur, pembeli nih yang dituntut jujur nih, dia sudah beli barang dengan harga normal dengan kualitas 1 misalnya, sampai di rumah tahu-tahu dia bukan kualitas 1, maka si pembeli ini harus jujur dia. Misalnya barang rusak terbeli gitu, jangan kena rusak kesalahan dia untuk menggunakan yang sudah dibeli, tapi betul-betul rusak bawaan gitu, yang bawa kena beli. Nah, ini dituntut kejujuran si pembeli ini untuk menjelaskan. Maka si pembeli ini punya hak khiyar untuk mengambil kembali uangnya, yang mengembalikan barang ke orangnya. Khiyar lain yaitu mengambil kompensasi kerusakan. Artinya kalau barang itu, kalau rela si pembeli itu diperbaiki dan uang pembelinya dipotong sebagai kompensasi kerusakan, bisa juga. Barang-barang yang tidak bisa diperbaiki lagi bisa diklaim kepada si penjual, tapi barangnya tidak wajib dikembalikan karena tidak ada gunanya kembali. Misalnya beli telur sampai rumah sekilo misalnya, atau 10 buah itu beli telur, sampai rumah busuk semua. Ini juga bawa bisa diklaim ke penjual tadi untuk meminta lagi pembayaran yang tadi. Itu hak pembeli yang harus diketahui oleh penjual. Maka yang si menjual itu harus kembalikan duitnya. Tapi telur ini tidak wajib dikembalikan. Itu apa dia? Tapi kalau penjual itu mau juga dikembalikan, ya kembalikan. Ya mana tahu untuk pupuk umpamanya. Nah, itu namanya khiyar aibi, khiyar cacat, aib. Ya. Ada lagi khiyar yang ketiga, khiyar syarat namanya. Khiyar syarat itu atas kesepakatan. Misalnya kita ada perjanjian, saya test drive pakai 3 hari dulu. Dalam tempo 3 hari itu, kalau dia berbalik pikiran atau ditemukan sesuatu dari barang yang dibelikannya itu, boleh pembeli itu membatalkannya. Tetapi menurut Imam Ahmad, masa perjanjian ini tidak ditentukan, boleh seberapa maunya antara kesepakatan antara dua. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dari 3 hari. Jadi kalau kita beli kendaraan, boleh diakadkan
khiyar dalam masa 3 hari. Kalau bersedia penjual dan bersedia pembeli seperti itu, maka itu namanya khiyar syarat. Saling jujur, menjelaskan jangan ada kebohongan antara keduanya, maka jual beli yang seperti itu akan mendatangkan berkah. Saling jujur dan saling menjelaskan diwasiatkan oleh Rasulullah SAW supaya usaha jual beli kita itu berkah. Jadi inilah kandungan dari hadis ini, prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.